Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, dosen Politeknik Negeri Banyuwangi di jurusan Teknik Mesin. Saya pengampu mata kuliah Mesin Perkakas 1. Mesin Perkakas 1 ini bisa diikuti oleh mahasiswa, di mana mahasiswa tersebut harus lulus beberapa mata kuliah di semester 1, yaitu Meteorologi Industri, Teknologi Mekanik, dan Menggambar Teknik. Mata kuliah ini dilaksanakan di semester 2 dan dilaksanakan di workshop mesin perkakas. Mata kuliah ini menjelaskan terkait prinsip-prinsip kerja mesin bobot, mesin milling, dan mesin scrap. Kemudian nama-nama komponen mesin, jenis-jenis pahat yang akan digunakan, cara setting parameter, cara setting benda kerja, cara setting pahat, cara pemotongan, sampai finishing. Proses penilaian mata kuliah ini yaitu hasil benda kerja, laporan praktikum, dan ujian tulis, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siang ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak. Baik, pada pertemuan siang ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kuliah kontrak atau kontrak kuliah. Jadi di sini sebelum perkuliahan kita mulai, tentu ada kontrak kuliah yang mana sama-sama menyepakati apa yang disampaikan dan nanti sistemnya bagaimana. Ini mari kita pahami bersama ya. Jadi kontrak kuliah ini pada mesin perkakas 1 kita akan membahas berbagai keilmuan ya. Ini salah satu indikator capaian terhadap mata kuliah ini. Mahasiswa bisa membuat dan membentuk benda kerja dengan material baja sesuai dengan komponen industri manufaktur ya, seperti itu. Yang akan kita pelajari di dalam satu semester ini mulai dari pengenalan mesin bobot, mesin milling, terus pengenalan komponen-komponen, selanjutnya macam-macam pahat baik bobot maupun milling, terus cara pengoperasian mesin bobot dan milling, kemudian cara setting benda kerja, cara setting pahat, kemudian proses pengukuran benda kerja, terus cara setting parameter, kemudian cara memasang dan melepas pahat, sampai ke proses finishing ya. Kemudian melakukan pengecekan dimensi benda kerja apakah sesuai dengan gambar atau tidak, seperti itu. Terkait dari proses penilaian, kriteria yang akan kita sepakati yaitu kuis tugas 1. Ini masing-masing bobotnya ada 5%, tugas 1 10%, sampai UAS 25%, sehingga totalnya 100%, seperti itu. Jadi rencana pembelajaran semester pada mata kuliah mesin perkakas 1 ini ada beberapa yang harus kita pahami bersama supaya di dalam perkuliahan ke depan bisa memiliki gambaran apa yang kira-kira dipelajari ya.
Jadi harapannya seperti ini, mahasiswa mampu merancang, membuat berbagai macam komponen ya berdasarkan standar ISO dan ANSI ya, seperti itu. Kemudian isinya dari pokok bahasan seperti pada kontrak kuliah tadi ya, mulai dari pengenalan mesin bubut dan milling sampai finishing benda kerja baik bubut maupun milling sesuai dengan gambar kerja. Kemudian materinya ini ya, jadi tidak jauh dari kontrak kuliah. Jadi seperti ini adalah rencana. Kemudian materi yang kita bahas pada pertemuan ini yaitu mesin perkakas 1. Jadi sebelum kita belajar praktikum mesin perkakas, maka yang harus dipelajari, yang harus dipahami dulu adalah fungsi dan bagian-bagian mesin bubut ya. Jadi ini adalah nama-nama bagian mesin bubut ya. Jadi setiap tombol di sini atau setiap nama bagian ini memiliki fungsi masing-masing ya. Apakah mulai dari kepala mesin, mulai dari cak, mulai dari eretan, mulai dari tuas putaran, ini memiliki fungsi ya. Sehingga di dalam melakukan proses praktikum nanti ini betul-betul tidak ada kendala di dalam menjalankan fungsinya ya, seperti itu. Salah satu komponen-komponen yang harus diketahui ini mulai dari kepala mesin, mulai dari meja mesin, mulai dari eretan ya, terus gearbox, cak ya, toolpost sampai drill, ini memiliki fungsi masing-masing ya. Jadi di kepala mesin ini tempatnya gearbox atau parameter-parameter yang nantinya akan kita gunakan untuk men-setting. Kemudian bed ini adalah tempatnya untuk media kerja, proses pemotongan. Tailstock ini untuk melakukan proses pemotongan, alat bantu ya. Jadi cak ini juga sebagai alat untuk pencekaman, terus toolpost untuk rumah pahat ya. Senter putar juga sama, memiliki fungsi untuk sebagai senter terhadap pahat dan benda kerja. Kemudian drill cak ini memiliki fungsi mencekam bor ya, yang nantinya dibuat untuk mengebor ya, atau proses pelubangan. Kemudian macam-macam pahat bubut ya. Jadi setelah kita mengetahui nama-nama komponen, di sini ada macam-macam pahat bubut ya. Jadi mulai pahat rata seperti ini, proses bubut ya, proses penyayatan dengan benda pejal atau benda silindris. Jadi model pahatnya seperti ini ya, sesuai dengan fungsi pada pengerjaan. Bisa dilihat pada slide, mulai pahat kikis, tekuk sampai pahat ulir ya.
ini ada ya. Jadi masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Jadi profil benda kerja yang akan dikerjakan pada mesin bobot seperti ini. Apakah poros lurus, poros tirus, poros bertingkat, alur dalam, ulir luar, lubang lurus, lubang tirus, lubang bertingkat, sampai ulir dalam. Ini bisa dikerjakan di mesin bobot. Tentu harus memilih pahat mana yang sesuai dengan profil yang akan dikerjakan. Di dalam proses bobot atau proses pengerjaan bobot, maka salah satu pahat yang akan digunakan sebelum kita pasang di mesin bobot, maka harus dipastikan dulu sudut-sudutnya ya. Terutama ketika kita mau mengasah pahat, maka harus diperhatikan model-model sudut-sudutnya ya, seperti itu, sehingga di dalam proses pengasahan antara sudut pahat dengan posisi benda kerja ini nanti bisa optimal di dalam proses pemotongannya. Ini adalah salah satu gambar kerja dan proses pemotongan ya. Ini. Jadi ini gambar kerja poros bertingkat ya. Terus ini adalah setting benda kerja. Jadi di dalam melakukan pengerjaan bobot, jadi ada beberapa hal yang sangat vital yang harus kita tentukan. Pertama, setting benda kerja ya. Caranya seperti ini. Mulai dari membuka jak, memasukkan benda kerja, terus diperiksa kelurusannya, kemudian setting pahat ya, dicek juga kelurusannya. Ketika benda kerja sudah center dan pahat juga sama lurus, maka proses pemotongan bisa dimulai. Tentu sebelum mulai, maka harus menentukan parameter yang mana yang akan kita pakai, apakah proses roughing atau finishing. Salah satu proses bobot seperti ini ya. Kemudian proses milling ya. Jadi proses milling sebelum kita lakukan, maka kita harus mengenal bagian-bagiannya ya. Jadi mulai dari base, mulai dari keni, mulai dari elevating screw ya, terus spindle, long arbor ya. Ini memiliki fungsi ya. Jadi kalau misalkan di milling ya, mesin milling ini memiliki fungsi membuat profil-profil ya, profil-profil seperti ini. Nah ini, jadi ketika kita mau membuat bidang datar, bidang miring, bentuk alur T, terus bentuk alur, roda gigi, segi banyak, slot, nah ini bisa dilakukan di mesin milling ya. Jadi profil-profil seperti ini tidak bisa dikerjakan di mesin bobot ya, seperti itu. Kemudian nama bagian-bagian mesin milling ya, ini adalah mesin milling. Mulai dari long arbor, collet ya, collet depth adder, dividing head, ragum, terus kemudian macam-macam pahat seperti ini ya, mulai pahat alur T, pahat rata ya, terus cutter, modul dan lain sebagainya. Ini merupakan pahat-pahat yang harus diketahui di dalam proses milling. Ini adalah salah satu contoh benda kerja. Jadi benda kerja persegi ya, salah satu contoh prosesnya juga seperti ini ya, gitu. Mungkin itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Itu yang diproses dalam mesin bobot
apakah harus benda silindris saja, Pak? Baik. Jadi proses bubut itu menghasilkan profil-profil seperti ini, ya. Jika benda kerjanya tidak silindris, maka hasilnya nanti tidak jauh dari profil ini. Misalkan kotak, ya, benda persegi, kalau kita bubut, ya, maka nanti hasilnya akan silindris karena yang bekerja itu adalah berputar, ya, benda kerjanya berputar. Jadi walaupun bendanya persegi, itu nanti tetap menghasilkan benda silindris, ya. Apakah model poros lurus, poros bertingkat, bulir, apakah alur, dan lain sebagainya. Jadi tidak jauh dari profil benda kerja ini. Jadi intinya benda kerja model bagaimanapun ketika dikerjakan bubut maka tidak jauh dari fungsi ini, seperti itu, ya. Itu ya. Terus ada lagi? Ingin bertanya, Pak, Ya. bagaimana cara membuat bubut tirus itu, Pak? Lubang tirus itu, Pak. Baik. Di dalam proses pembuatan tirus ini, apakah tirus luar, apakah tirus dalam, ini sebenarnya sama saja, ya. Ibaratnya poros bertingkat, ya, lubang bertingkat dalam, apakah bertingkat luar, ini sebenarnya sama, ya. Yang membedakan itu adalah pahatnya, ya. Apakah pahat luar, apakah pahat dalam, seperti itu. Begitu juga dengan proses tirus, ya. Setelah kita menghitung dari rumus tirus, ya, nanti akan menghasilkan nilai sudut, ya. Jadi sebenarnya yang dicari itu adalah sudutnya, ya, sudut kemiringan berapa, ya, seperti itu. Ketika itu sudah kita tahu, maka tinggal merubah pergeseran di caknya itu, apa namanya, di toolposnya, ya. Tinggal dibuka bautnya, ya, baru digeser seberapa besar. Misalkan pergeseran 25 derajat, maka digeser 25, ya. Maka nanti proses eretan yang melintang, ya, itu tinggal digerakkan, ya. Jadi prosesnya itu tidak seperti bubut rata, ya. Jadi di dalam apa namanya, eretan bubut itu ada yang lurus, ya, lurus kanan kiri, ada yang depan belakang, juga ada yang nyerong, seperti itu. Jadi yang digunakan untuk poros tirus itu adalah yang nyerong, gitu. Yang penting sudutnya sesuai dengan rumus sehingga poros tirus yang diinginkan itu sama dengan sudutnya, seperti itu. Oke, sebelum acara praktikum, kegiatan praktikum kita mulai, silakan siapkan dulu. Sebelumnya siap, gerak. Gerak. Gerak di tempat, gerak. Siap, gerak. Sebelum mengawali kegiatan doa berdoa istirahat di tempat juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi ini kita akan melakukan kegiatan praktikum mungkin perkara 1, ya. Baik, setelah kita briefing, maka kita akan mengenal, ya,
atau saya ingin memperkenalkan beberapa komponen pendukung dalam proses kegiatan praktikum ya. Jadi di dalam menggunakan alat mesin perkakas atau mesin perkakas, maka alat pendukungnya seperti ini ya. Ini adalah kunci toolbox ya. Jadi di dalam rumah pahat itu, supaya kita bisa menyeting pahat, maka bisa menggunakan alat ini ya. Ini namanya Toolbox. kunci toolbox ya. Kalau ini kunci cak ya, kunci cak. Jadi modelnya seperti ini ya. Terus ini senter putar ya, modelnya seperti ini ya, senter putar. Ketika kita mau membobot panjang ya, maka supaya tidak oleng, maka bisa menggunakan alat bantu senter putar. Atau ketika kita mau menyeting pahat ya, jadi supaya benda yang kita bobot itu tidak muncul chip di tengah ya, supaya habis total, maka harus disetting antara ujung pahat dengan ujung senter putar ini harus lurus ya. Panel-panel pada mesin bobot ya, sebelum kita hidupkan maka kita harus mengenal panel-panel ini ya. Ini panel untuk menyeting atau mengatur parameter yang akan kita gunakan ya. Cara menghidupkan seperti ini. Ini adalah tombol emergency ya. Sekarang cek hidup enggaknya. Jadi ini adalah tuas untuk menghidupkan cak ya. Tuas ini bisa ditekan ke bawah, bisa ditekan ke atas. Ini yang membedakan adalah arah putaran saja ya, arah putaran. Kemudian ketika kita sudah ngecek putarannya, maka setting kecepatan atau RPM-nya bisa dilakukan di sini ya. Nah ini masnya ya. Jadi bisa dilihat ini. Jadi untuk menyeting kecepatan putaran ya, ini ada tabel ya. Di sini ada kode-kode sesuai tabel. Misalkan kita mau kecepatan 100 ya, maka di sini ada posisi 1 pada speed-nya. Jadi huruf 1 ada posisi C sama Romawi 1 ya. Pada huruf 1 maka kita luruskan ya, ini 1. Terus kemudian kita ke huruf C ya. Nah ini ke huruf C ya. Kita tekan. Kemudian pada Romawi 1, ini adalah Romawi 1 ya. Nah ini. Baru nanti kita cek apakah dari putaran ya. Ini nyeting antara pahat dengan apa yang namanya? Senter putar ya. Ini seperti ini. Kita boleh lurus atau kita gerakan sini ya, kita dekatkan. Yang penting kita tujuannya menyentuhkan antara ujung ini sama ini, itu center ya. Seperti ini ya, kita geser atau misalkan kita paskan ya. Nah ini kita ke sini. Kita akan lagi ya. Ini. Pastikan ini sama ini center ya, ujungnya ini dengan senternya ini ya, seperti itu ya. Caranya ini adalah kunci cak ya, kita putar di sini, kita buka, baru kita pasang ya, kita kunci lagi seperti ini ya. Untuk mengetahui apakah ini center atau tidak, maka bisa diputar ya. Satu dulu.
Jadi ketika ini sudah center, maka bisa dilakukan setting untuk menentukan lurusannya. Terus disentuhkan, ya, disentuhkan sedikit, ini disentuhkan, ya, disentuhkan. Setelah itu, maka ini yang harus di nolkan, ya. Nah, ini harus dinolkan, ya. Baru nanti kita lepaskan, ya. Kita mau makan berapa? Lihat ini, kita misalkan makan 5 garis misalkan, ya. Maka tinggal menggerakkan ini, setan, ya. Kalau sudah melakukan proses seperti ini, ya, baru ketika kita mau ngecek sebelum kita ukur, maka harus dicek dulu di gambar kerjanya, ya. Gambar kerjanya dimensinya berapa, ya. Kita pastikan dengan menggunakan alat ukur, ya. Jika masih kurang sesuai dengan dimensinya, maka bisa kita tambahkan kedalamannya. Baik, kita akan mengenal mesin milling. Ini adalah mesin milling, mesin press, ya, sama. Jadi di dalam mesin press pada prinsipnya itu kebalikan dari mesin ukur, ya. Kalau mesin milling itu adalah bahannya yang bergerak atau berputar, ya. Dan benda kerjanya diam, seperti itu, ya. Beberapa yang harus kita ketahui, ya. Ini adalah abor, ya. Ini adalah abor seperti ini. Ini adalah kolet, ya. Kolet fungsinya untuk mencekam pahat, ya. Iya. Cara masangnya seperti ini, ya. Jadi kita putar searah jarum jam, baru kita masukkan seperti ini, ya. Iya, Pak. Kemudian kita masukkan di arbornya, ya. Oke. Sebelum kita melakukan proses pemutaran pahat, maka kita harus mengenal yang namanya beberapa komponen yang ada. Ini adalah ragum mesin, ya. Terus ini adalah eretan arah kanan kiri. Terus ini yang melintang, ya. Ini adalah yang atas bawah atau halaman, ya. Yap. Baik, cara menyentuhkan, ya. Ini dihidupkan dulu, ya. Dihidupkan dulu, disentuhkan sedikit aja, ya. Disentuhkan sedikit saja. Itu nanti menandakan nolnya, ya. Baru nanti ketika sudah nyentuh, baru diposisikan ini, ya. Ini baru dinolkan, ya. Skalanya dinolkan. Baru nanti kedalamannya berapa, ya. Gitu. Demikian penjelasan dan cuplikan video mata kuliah yang saya ampu yang dilaksanakan secara daring dan praktikum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.